Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirrah fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Sahabat Risalah Al-Muslimun, Quran Surat An-Najm ayat 1 hingga 18 itu mencerminkan beberapa keadaan yang luar biasa tentang kejadian yang menentukan keadaan keimanan kita. Apakah kita beriman atau kufur terhadap kejadian itu? Selain dilukiskan pada surat An-Najm tadi, banyak hadis yang sahih dari berbagai riwayat. Paling tidak ada 16 sahabat yang meriwayatkan kisah ini dalam hadis-hadisnya. Di antaranya Anas bin Malik, Abu Dzar Al-Ghifari, Malik bin Sa'sa'ah, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Buraidah ibn Husayb Al-Aslami, Hudzaifah ibn Yaman, Shaddad bin Aus, Suhaib, Abdurrahman bin Qurat, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau kita ambil saja hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bersumber dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda, didatangkan kepadaku buruk
yaitu hewan putih panjang yang lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari begal. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya, maksudnya langkahnya sejauh pandangan matanya. Maka aku pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu aku mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Kemudian aku masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat, kemudian keluar. Kemudian datang kepada aku Jibril alaihissalam dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Aku memilih bejana yang berisi air susu. Jibril berkata, engkau telah memilih sesuai fitrah. Kemudian malaikat Jibril naik bersama aku ke langit pertama, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, ya, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit dan aku bertemu dengan Adam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami naik ke langit kedua. Lalu Jibril alaihissalam meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Dia menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu yang kedua, dan aku bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam, juga Yahya bin Zakaria sholawatullahi alaihima. Beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit yang ketiga, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia diutus? Dia menjawab, ya, dia diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit yang ketiga, dan aku bertemu dengan Yusuf alaihissalam, yang beliau diberi separuh dari ketampanan wajah. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku lagi ke langit yang keempat, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu yang keempat, dan aku bertemu dengan Idris alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah berfirman, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Surat Maryam ayat 57. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kelima, dan Jibril memintakan dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, ya, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit kelima, dan aku bertemu dengan Harun alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ke-6, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Dia menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, ya, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit, dan aku bertemu dengan Musa alaihissalam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ke-7, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, siapa engkau? Dia menjawab, Jibril. Dikatakan lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Dikatakan, apakah dia telah diutus? Ya, dia telah diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu yang ke-7, dan aku bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Kemudian Ibrahim pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah, dan buahnya seperti tempayan besar. Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah, sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang dia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Kemudian aku turun menemui Musa alaihissalam. Lalu dia bertanya,
apa yang diwajibkan Tuhanmu kepada umatmu? Aku menjawab, 50 sholat. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya aku telah menguji dan mencoba Bani Israel. Beliau bersabda, maka aku pun kembali kepada Tuhanku dan berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku. Maka dikurangi dariku 5 sholat. Kemudian aku kembali pada Musa dan berkata, Allah mengurangi untukku 5 sholat. Musa berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Maka kembalilah pada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka terus aku pulang balik antara Tuhanku Tabarakallahu Ta'ala dan Musa alaihissalam, sampai pada akhirnya Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 sholat sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10, maka semuanya menjadi 50 sholat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Tapi jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan. Kemudian aku turun sampai bertemu dengan Musa alaihissalam. Seraya aku sampaikan cerita ini kepadanya, dia berkata, kembalilah pada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka aku pun berkata kepadanya, sungguh aku telah kembali kepada Tuhanku sampai aku pun malu kepadanya. Hadis ini bersumber dari riwayat Muslim nomor 162. Maka kita mendapatkan suatu peristiwa yang besar, yaitu Isra Mi'raj, sebagai suatu peristiwa yang agung dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Kita tahu dalam beberapa riwayat, sebagian orang meyakini tentang peristiwa yang menakjubkan ini, kemudian sebagiannya lagi mengingkari, bahkan telah kafir kepadanya. Inilah sebuah fakta betapa cintanya Rasul kepada kita tentang peristiwa penetapan sholat 5 waktu itu. Dari yang 50 sholat menjadi 5 waktu sholat. Paling tidak ibrah itu dulu yang kita catat. Maka atas dasar betapa Rasulullah kasihan terhadap kita, sayang kepada kita, maka demikian pula lah kita semestinya membungkus ikatan-ikatan kehidupan kita dalam bentuk cinta yang benar, sesuai contoh, sesuai dalil yang ada, tidak atas dasar cinta buta yang tidak berdasarkan ilmu tentunya. Mari kita lihat secara bahasa, bisa terambil dari kata saro yang bermakna perjalanan di malam hari. Adapun secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW bersama Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Mi'raj secara bahasa adalah suatu alat yang dipakai untuk naik. Namun secara istilah, Mi'raj bermakna tangga khusus yang digunakan oleh Nabi SAW untuk naik dari bumi menuju ke atas langit, sesuai firman Allah surat An-Najm ayat 1 hingga 18. Selain terkonfirmasi peristiwa Isra dan Mi'raj ini pada surat Al-Isra ayat 1, Allah pun melengkapinya pada surat An-Najm ayat 1 hingga 18 tadi. Maka setelah kita satukan beberapa keterangan dari Al-Quran maupun dari beberapa hadis, dan kali ini kita hanya mengambil hadis riwayat Muslim saja, maka makin teranglah paling tidak urutan atau kronologi kisah kejadian Isra Mi'raj secara singkat.